Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Hasanah, Fauzia Siti Andini, Hadi Saputra, Nisa Mutmainah, dan Nur Khalifatun Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan perencanaan pajak penghasilan pasal 26. Dosen pengampu Rida Ristiana SE MAK, mata kuliah Manajemen Perpajakan. Topik pembahasan yang pertama, pemotongan PPh pasal 26 dan saat pemotongan objek tarif PPh pasal 26. Yang kedua, mencermati royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan menggunakan harta sebagai objek PPh pasal 26, imbalan, jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang ketiga, memanfaatkan klausel tax treaty atau P3B. Yang keempat, beneficial owner di dalam tax treaty. Topik pembahasan yang pertama, PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26 meliputi yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu pada akhir bulan. Yang pertama, dibayarkannya penghasilan. Yang kedua, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau berlaku hanya untuk pemotongan PPh pasal 26 atas dividen. Yang ketiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, berlaku untuk bunga dan sewa, sedangkan saat yang tertentu dalam kontrak atau perjanjian atau faktur berlaku untuk royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Selanjutnya, objek PPh pasal 26 merupakan gabungan objek PPh pasal 21 dan pasal 23. Objek pemotongan PPh pasal 26 secara ringkas terlihat pada tabel 12.1. Jenis objek PPh, yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang ke-8, keuntungan karena pembebasan utang dengan tarif PPh 20% dikali jumlah bruto. Yang ke-9, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 KMK 04 Tahun 1999 dengan tarif 20% dikali 25% dikali harga jual. Yang ke-10, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 KMK 04 Tahun 1994. Yang pertama, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan tarif PPh 20% dikali 50%
dikali premi yang dibayarkan. Yang kedua, premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan tarif PPh 20% dikali 10% dikali premi yang dibayarkan. Yang ketiga, premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan tarif PPh 20% dikali 5% dikali premi yang dibayarkan. Yang ke-11, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMKH 03 tahun 2008 dengan tarif PPh 20% dikali 25% dikali harga jual. Yang terakhir 12, penghasilan kena pajak PHKP sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Ketentuan lebih lanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMKA 03 tahun 2011 dengan tarif PPh 20% dikali PHKP dikurang PPh Badan BUT. Kemudian di sini akan membahas topik 2. Di mana topik 2 kita akan membahas mencermati royalti dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek PPh pasal 26. Untuk objek pemotongan PPh pasal 23, royalti ditempatkan terpisah dari sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Tetapi, untuk PPh pasal 26 ini, ketiga objek tersebut berada pada satu item objek yang sama. Di sini terdapat tabel 12.2 perbandingan pengertian sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan royalti. Di sini dapat dilihat bahwa royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala ataupun tidak. Yang kedua adalah sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, di mana penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang disepakati saja. Berdasarkan pada tabel 12.2, terlihat ada kesamaan makna di antara keduanya, yaitu hak untuk menggunakan harta. Dengan kata lain, untuk membayarkan imbalan kepada wajib pajak luar negeri, posisi imbalan atas royalti dan imbalan atas sewa atau penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta disamakan. Perlakuan berbeda dengan tarif yang dibedakan terjadi ketika penerima penghasilan royalti dan penerima penghasilan sewa atau penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta merupakan wajib pajak dalam negeri. Dalam pasal 26 Undang-Undang PPh diantaranya menyatakan bahwa royalti dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan dari modal. Hal ini sama dengan penghasilan dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian, cermati imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Isu pemotongan PPh pasal 26 yang sering terjadi adalah transaksi atas jasa, pekerjaan, dan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri. Seringkali muncul pertanyaan, kalau PTX Jakarta melakukan pembayaran ke vendor PTC Ltd yang berlokasi di Singapura, berapakah pajaknya? Pertanyaan seperti ini begitu sederhana dalam konteks PPh pasal 26, karena pastinya jawabannya adalah transaksi tersebut dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
Dalam hal penerimaan imbalan tersebut dipotong pajak 20%, isu pajaknya selesai. Akan tetapi, jika penerima imbalan tersebut tidak bersedia dipotong pajak, otomatis pemberi imbalan yang berkewajiban memotong PPh harus memanfaatkan isi tax treaty untuk mengidentifikasi jenis penghasilan mana yang cocok di tax treaty dan berapakah tarif pajaknya. Kemudian masuk ke topik 3. P3B merupakan kesepakatan antar dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak perpajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Tujuan utama P3B adalah yang pertama, mencegah pengenaan pajak berganda. Yang kedua, mengordinasikan praktik pemajakan dan juga meminimalkan tumpang tindih serta pengaruh negatif perpajakan pada aktivitas ekonomi lintas negara. Yang ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari pengenaan pajak berganda, dan mencegah penggelakan pajak. Tax Treaty atau Double Taxation Treaty (DTT) atau P3B muncul karena adanya benturan jurisdiksi perpajakan antar negara-negara yang punya modal dan negara-negara yang membutuhkan modal. Negara berkembang rela untuk kehilangan penerimaan pajak karena biasanya P3B lebih condong pada pemajakan berdasarkan negara domisili, bukan pemajakan berdasarkan negara sumber. Baik, saya lanjutkan. Dalam hal penerima penghasilan yang merupakan WPLN yang bersedia dipotong PPh, tidak ada isu esensial bagi pemotong PPh. Akan tetapi, jika terpaksa pembayar penghasilan selaku pemotong PPh harus menanggung pajak, pemotong harus dapat memanfaatkan isi P3B yang mengatur hak pembajakan atas beberapa jenis penghasilan. Untuk itu, memanfaatkan klausul P3B menjadi keharusan agar penghematan pajak dapat dioptimalkan. Di dalam P3B diatur hak pembajakan atau taxing right, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak pembajakan ada di negara sumber. Yang kedua, hak pembajakan ada di negara domisili. Dan yang ketiga, hak pembajakan ada di negara sumber dan domisili, sehingga biasanya ada tarif tertentu yang disepakati di P3B. Untuk negara domisili menggunakan tempat kedudukan wajib pajak sebagai basis pengenaan pajak. Sedangkan untuk negara sumber menekankan sumber penghasilan sebagai basis pengenaan pajak. Seringkali negara berkembang mempresentasikan sebagai negara sumber, sedangkan negara maju mempresentasikan sebagai negara domisili. Jadi, tidak setiap jenis penghasilan di P3B diatur tarif pajaknya. Jika hak pembajakan ada di negara sumber, misalnya Indonesia menjadi negara sumber, otomatis pengenaan pajaknya mengacu pada Undang-Undang PPh. Bila hak pembajakan ada di negara domisili, maka pemotong PPh di Indonesia tidak perlu melakukan pemotongan pajak. Kalau hak pembajakan ada di kedua negara, maka pemotong PPh di Indonesia harus memotong sesuai tarif yang ada di P3B. Secara umum di dunia ada dua model P3B, yaitu yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development Model atau OECD model, yaitu dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara maju. Dan yang kedua yaitu United Nations Model atau UN Model, yaitu dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara berkembang. Model P3B di Indonesia adalah merupakan modifikasi dari UN Model. UN Model tetap mempertahankan hak pembajakan pada negara sumber atau source country, yaitu negara tempat tujuan investasi, bukan negara domisili atau residence country yang menjadi tempat kedudukan investor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa Mutmainah. Ya, selanjutnya di sini ada perbandingan isi P3B menurut OECD model dan UN model. Di sini bisa dilihat di buku pada tabel 12.3. Kemudian di sini ada jenis penghasilan di kedua model P3B. Yang pertama yaitu penghasilan dari laba usaha. Di sini meliputi pekerjaan bebas, BUT, laba usaha, penghasilan dari transportasi, laba usaha yang terikat dengan transaksi hubungan istimewa, dan yang terakhir ada penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua di sini ada passive income yang meliputi dividen, bunga, royalti, dan keuntungan pengalihan harta. Yang ketiga
ketiga, di sini ada penghasilan dari pekerjaan dan aktivitas dalam hubungan kerja. Meliputi yang pertama penghasilan dari pekerjaan, imbalan direktur, artis dan olahragawan, pensiun, jasa kepemerintahan, pelajar, dan penghasilan lainnya. Kedudukan PBB di suatu negara tergantung pada sistem perundang-undangan negara tersebut. Dalam pasal 32A UU PPH tahun 2000 menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus atau lex specialis dan mengatur hak-hak pemajakan di negara masing-masing. Selanjutnya di sini ada cara memanfaatkan klausal P3B. Hal-hal yang perlu dicermati dari pedoman dari kantor pajak adalah pemotong atau pemungut PPh pasal 26 harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Dalam hal yang pertama, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang kedua, persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi. Yang ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Kemudian, dalam hal suatu transaksi menjadi objek PPh pasal 26, tapi pengenaan pajaknya di negara domisili, maka objek tersebut tetap harus dilaporkan pada SPT masa PPh. Kemudian, pelaporan tersebut harus disertai lampiran formulir DGT1 sesuai persyaratan pada tabel 12.4. Nah, tabel ini bisa dilihat di buku ya, teman-teman. Selanjutnya gambar 12.2. Prom DJT 1 terdiri dari 2 lembar. Sesuai ketentuan, Prom DJT 1 lembar ke-1 berlaku selama 12 bulan sejak formulir tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri. Selanjutnya gambar 12.4. Prom DJT 2 lembar kedua yang dipakai untuk menyatakan penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri berlaku dalam 1 bulan. Topik 4. Beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, atau royalti, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut. Yang dimaksud dengan beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan adalah penerima penghasilan yang 1. Bertindak tidak sebagai agen, kedua, bertindak tidak sebagai nomin, dan bukan perusahaan konduit. Jika terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan beneficial owner tetapi menerima pembayaran dividen, bunga, atau royalti yang bersumber dari Indonesia, pihak membayarkan tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, perbedaan antara PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 26 dari pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan terletak pada status subjek pajak. Yang kedua, untuk PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, subjek pajaknya adalah WPDN. Sementara itu, untuk PPh pasal 26, subjek pajaknya adalah WPLN. Yang ketiga, dalam PPh pasal 26, tarif memotong atas pembayaran kepada WPLN sebesar 20% dengan memperhatikan ada tidaknya tax treaty atau P3B. Kalau tax treaty nilai efektifnya 10%, tapi bisa juga 0%.